Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS Manajemen Layanan Pelanggan semester genap. Perkenalkan, nama saya Akbar Hasanuddin Aziz. Saya dari Prodi S1 Manajemen Kelas Malam. NIM saya 241224059. Langsung pada soal pertama. Jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Jawaban pada soal pertama. Layanan pelanggan merupakan elemen strategis karena dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif. Pelanggan yang merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang baik, cenderung akan kembali dan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Contohnya, seperti Gojek. Gojek berhasil membangun brand yang kuat melalui layanan pelanggan yang responsif dan inovatif. Mereka memiliki sistem dukungan pelanggan yang cepat dan efisien, serta seringkali melakukan survei untuk mendengarkan masukan dari pengguna. Hal ini membuat pelanggan merasa terlibat dan dihargai, sehingga meningkatkan loyalitas mereka terhadap brand. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek. Staf pelayanan pelanggan. Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Terima kasih telah menghubungi kami. Saya mendengar bahwa Anda mengalami masalah dengan pesanan Anda. Bisa saya bantu? Pelanggan pun menjawab, "Ya, saya sangat kecewa. Pesanan saya terlambat dan tidak sesuai dengan saya harapkan." Staf pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Saya sangat memahami kekecewaan Anda, dan saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya." Pelanggan pun menjawab, "Saya hanya ingin pesanan saya segera sampai." Staf pun menjawab, "Tentu, saya akan segera memeriksa status pesanan Anda. Sambil menunggu, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" Staf menggunakan komunikasi verbal yang empatik dan nonverbal yang mendukung, seperti senyuman dan nada suara yang tenang untuk menenangkan pelanggan yang kecewa. Lanjut pada soal yang ketiga. Dari seluruh materi 7 yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Jawaban pada soal ketiga. Keterampilan yang paling penting untuk dikuasai di dunia kerja adalah kemampuan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif memungkinkan staf untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Dalam konteks bisnis digital, misalnya ketika seorang pelanggan menghubungi layanan pelanggan melalui chat, staf yang mendengarkan dengan seksama dapat merespon dengan solusi yang relevan dan cepat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini juga dapat mengurangi jumlah interaksi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut pada soal keempat. Jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi, serta bagaimana perbaikannya. Jawaban pada soal keempat. Kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menyebabkan kesalahpahaman.
Misalnya, jika seorang staf layanan pelanggan mengatakan, "Saya akan membantu Anda," dengan nada suara yang datar dan tanpa kontak mata, pelanggan mungkin merasa bahwa staf tersebut tidak benar-benar peduli. Contoh konkret adalah ketika seorang pelanggan mengeluh tentang produk yang cacat, dan staf menjawab dengan nada yang tidak antusias sambil melihat layar komputer. Hal ini dapat membuat pelanggan merasa diabaikan. Perbaikannya adalah dengan melatih staf untuk menggunakan nada suara yang lebih hangat dan melakukan kontak mata untuk menunjukkan perhatian dan empati. Lanjut pada soal yang kelima. Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Jawaban pada soal kelima ini memiliki 5 langkah. Langkah yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh saat pelanggan berbicara dan tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Langkah yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan singkat. Pelanggan decisif menghargai kejelasan dan efisiensi. Sampaikan informasi dengan ringkas dan langsung. Langkah ketiga, menunjukkan empati. Pelanggan ekspresif ingin merasa dipahami. Gunakan ungkapan empati untuk menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka. Langkah yang keempat, menyediakan pilihan. Tawarkan beberapa solusi atau opsi untuk masalah yang dihadapi, sehingga pelanggan merasa memiliki kontrol atas keputusan. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, mengikuti dengan tindakan. Setelah memberikan solusi, pastikan untuk menindaklanjuti untuk memastikan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi PPT UTS Manajemen Layanan Pelanggan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.